سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selamat kita seluruh, semoga beliau diberikan kesehatan. Amin. Semoga dari berkah saya ibu yang beliau sampaikan yang memberikan kepada kita selama ini. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menangkap hati kita di rumah Allah, salah satunya menjalankan rutinitas kita sehari yaitu ibadah. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat maghrib. Alhamdulillah kita berwujud menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau berikan. Semoga kita selalu diberikan luang waktu untuk selalu sholat maghrib untuk menambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang insyaallah selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai ke akhir. Baik, seperti biasa kita menyampaikan dengan tema Al-Quran. Mari kita sama-sama mengucapkan hati kita berkaitan menerima apa yang beliau sampaikan. Begitu sebelum kita mulai kita berdoa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam limpahan karunia dan nikmat-Nya, termasuk subuh hari ini Allah berikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan iman untuk sama-sama hadir di masjid yang mulai ini untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan kedua kita, suri teladan kita, pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan 4 agenda beberapa bulan ke depan. Ada 4 agenda dari mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sampai bulan Muharram. 4 agenda itu mudah-mudahan kita bisa melakukan beragam amal, beragam aktivitas yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Yang pertama adalah mari kita menghormati bulan-bulan haram. Mari kita menghormati bulan-bulan haram, di mana Allah telah menghormati juga, mengagungkan dan memuliakan bulan-bulan haram itu. Bulan haram itu adalah bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36,
Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan itu dalam setahun ada 12 bulan. Allah menciptakan bulan-bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan mulia. Siapa yang menyebutkan dia sebagai bulan mulia? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini kita bisa lihat bahwa yang namanya bulan-bulan dalam setahun itu jumlahnya ada 12. Ada 12. Dan bulan-bulan yang dimaksudkan di situ adalah bulan-bulan yang termaktub dalam tahun Hijriah. Jadi bulannya tetap, cuma namanya saja yang terus berubah sampai kemudian akhirnya Umar bin Khattab menetapkan namanya disebut dengan bulan Hijriah. Sebelumnya itu disebut dengan tahun gajah, tahun gajah. Dan ketika Umar berkuasa atau menjadi khalifah, dimusyawarahkan dan akhirnya diputuskan namanya menjadi tahun Hijriyah. Tapi bulannya tetap dimulai dari Muharram sampai bulan Zulhijjah. Untuk itu kita sebagai kaum muslimin lebih hafal semestinya ya, lebih hafal bulan-bulan Hijriah itu dibanding bulan-bulan Masehi. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mudah-mudahan kita juga menghafal dengan baik dan juga harus menghafal bulan berapanya. Kalau ditanya bulan Zulqa'dah bulan berapa? Langsung bulan 11. Bulan Jumadil Awal bulan keberapa? Bulan 5. Bulan Rajab itu bulan keberapa? Bulan 7. Bulan Ramadan bulan keberapa? Bulan 9. Jadi langsung. Sama seperti kita menyebut bulan Mei bulan 5, Agustus bulan 8. Begitu. Karena bulan-bulan ini Allah ciptakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang kita harus banyak menghafal dan mengingat-ingat bulan-bulan yang Allah ciptakan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan itu ada 4 bulan haram. Disebutkan dalam hadis bulan-bulan haram itu adalah ada bulan terpisah yaitu bulan Rajab, yang kedua berurutan dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan-bulan haram atau bulan Muharram. Itu 4 bulan yang diharamkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memuliakannya? Tentu kita harus semakin memperbanyak ibadah di dalamnya dan sekaligus semakin menjauhi maksiat dan dosa-dosa yang bisa mengakibatkan turunnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Al-Qur'an itu atau dalam dalam ciptaan Allah itu, Allah walaupun Allah sendiri yang menciptakan, tapi Allah melebihkan, mencintai melebihi cintanya kepada makhluk-makhluk lainnya. Begini. Jadi bahwa dalam sebuah ungkapan, innallaha astafa min khalqihi safaya. Jadi Allah memilih di antara ciptaannya itu melebihi ciptaan yang lain. Maka ketika Allah melebihkan dan lebih mencintai dibanding ciptaan yang lain, kita juga berkewajiban untuk mencintai sebagaimana Allah juga mencintai dan memuliakannya. Contohnya adalah seluruh malam-malam itu mulia. Seluruh malam itu adalah mulia. Tetapi Allah melebihkan kemuliaan satu malam dibanding malam-malam lainnya. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi Allah sendiri yang menciptakan seluruh malam, tetapi Allah memilih satu malam yang lebih mulia dibanding malam-malam lainnya. Maka malam Lailatul Qadar kita berkewajiban untuk memuliakannya. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak ibadah di dalamnya.
memperbanyak ibadah. Walaupun Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ada 5 malam yang lebih mulia dibanding malam-malam lainnya, yaitu malam Jumat, yang kedua malam Idul Fitri, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat malam nisfu Sya'ban, dan yang terakhir malam Lailatul Qadar. Jadi 5 malam ini lebih mulia dibanding dengan malam-malam lainnya. Semuanya Allah yang menciptakan, tetapi pada saat yang bersamaan Allah pun menetapkan malam-malam itu lebih mulia dibanding malam-malam lainnya. Yang kedua, semua bangunan di atas permukaan ini baik-baik saja, tetapi ada bangunan yang lebih mulia dibanding bangunan-bangunan lainnya. Bangunan itu apa? Masjid. Masjid. Bagaimana cara memuliakan masjid? Tentu kita harus salat ketika masuk di dalamnya. Disebut dengan tahiyatul masjid. Di dalamnya tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh kemudian berkata sia-sia, harus memperbanyak ibadah di dalam masjid itu, karena dia adalah bangunan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat itu mulia, tetapi ada malaikat yang lebih mulia dibanding malaikat-malaikat lainnya. Siapa dia? Malaikat Jibril. Maka itulah sebabnya Allah mengutus dia sebagai pengantar wahyu. Maka harus kita muliakan malaikat Jibril dibanding dengan malaikat-malaikat lainnya. Bahwa semua manusia itu mulia. Allah sebutkan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi semua manusia siapapun mereka adalah mulia. Maka tidak boleh kita aniaya, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita rendahkan martabatnya, tidak boleh kita menzaliminya. Tetapi di antara sekian banyak manusia itu ada manusia yang lebih mulia dibanding manusia lainnya. Siapa dia? Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, innallaha astafa minal malaikati rusulan minan nas, bahwa Allah yang mengutus manusia untuk menjadi rasul, pembimbing manusia, itulah para nabi dan rasul. Jadi mereka juga manusia biasa, tetapi Allah lebih muliakan mereka semua dibanding manusia lainnya. Dan setelah itu, siapa lagi manusia setelah para nabi dan rasul wafat menghadap kepada Allah? Ada lagi berikutnya, yaitu al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita pun harus memuliakan para ulama. Makanya alhamdulillah sampai saat Indonesia setiap kali bertemu dengan para ulama cium tangan, itu bagian dari menghormatinya. Bukan sekedar menghormati orangnya, tapi menghormati ilmunya, menghormati bahwa dia adalah orang yang dicintai, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pejabat bersama dengan ulama, itu ulama lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibanding para pejabat itu. Kalau pejabatnya soleh juga, itu tentu mulia juga, karena Allah tentu mencintai hamba-hambanya yang mencintai dan selalu beribadah kepadanya, kepada Allah. Maka kita berkewajiban untuk memuliakannya. Yang lainnya, sesungguhnya semua hari itu mulia. Hari itu mulia. Kalau tadi kan malam, semua hari itu mulia. Walaupun di saya di Sulawesi dan termasuk mungkin di Jawa ya, kalau ada apa namanya? Ada yang mau nikahan biasanya milih-milih hari. Ini hari baik, ini hari tidak baik, ini kurang baik. Diurut biasanya tanggal lahirnya segala macam. Ini kayaknya hari baik ini. Enggak, sebenarnya semua hari baik, tidak ada hari yang tidak baik. Cuma saja di antara hari-hari itu ada hari yang lebih mulia dibanding hari lainnya. Itulah hari Jumat. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, sekaligus kita membaca surat Al-Kahfi, beristighfar kepada Allah, lebih diperbanyak dibanding hari-hari lainnya. Karena itu adalah hari paling mulia di sisi Allah, maka kita pun dianjurkan untuk sholat Jumat. Juga semua ucapan itu selama tidak mengandung kata-kata kotor, baik insya Allah. Berceramah, berdakwah segala macam. Tetapi di antara ucapan yang paling baik itu adalah zikir. Di antara ucapan yang paling baik adalah zikir, membaca Quran, itu adalah ucapan yang paling baik. Maka perbanyaklah berzikir, membaca Al-Quran, karena itu adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah.
Ujungnya tentu adalah fa'azzimu ma'azzamallah. Kita sebagai hamba Allah harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, termasuk menghormati, memuliakan dan mengagungkan bulan-bulan haram seperti layaknya kita menghormati malaikat, menghormati para nabi dan rasul, menghormati para ulama. Maka kita juga harus menghormati bulan-bulan haram ini, di mana tidak boleh berperang, tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling melaknat. Yang harus kita lakukan justru semakin memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka di bulan sekarang ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram nanti, kalau bisa kontrol diri, jangan sampai sering-sering marah. Kemudian kontrol diri supaya kita ini semakin banyak berzikir dan meninggalkan beragam maksiat, sehingga Allah semakin memuliakan kita, semakin mencintai kita. Itulah saya kira memuliakan bulan-bulan haram, termasuk nanti memuliakan bulan Ramadan. Karena Allah memuliakannya, maka kita pun berkewajiban untuk memuliakannya. Semoga bisa dilaksanakan insya Allah. Itu agenda pertama. Agenda kedua, walaupun mungkin tidak semuanya Allah memilih untuk kita kemudian mengamalkan ini, yaitu agenda berangkat haji. Nah, berangkat haji tahun ini, alhamdulillah kita di antara teman-teman kita ada yang berangkat haji dan kuotanya sudah full. Jumlahnya adalah 221.000 dan ada tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi 8.000, tetapi pemerintah kita bersama dengan DPR itu hanya mampu mengirimkan 7.300. Nah, karena anggarannya besar. Untuk 7.300 itu membutuhkan anggaran sekitar 280 miliar lebih, 280 miliar lebih. Untuk itu dibatasi hanya 7.300. Jadi jumlah jamaah haji kita adalah 228.300 jamaah tahun ini. Itu pun dibagi. Kalau 221.000 itu jumlah regulernya itu jumlahnya adalah 203.320 jamaah. 203.320 jamaah. Adapun yang selebihnya yaitu plus jamaah khusus, haji khusus, jumlahnya 17.680.000. Sebelum ada penambahan ya, masih normal 221.000. Adapun tambahan 7.300 itu diprioritaskan kepada jamaah yang sudah umurnya lebih tua, yang sudah 80 ke atas, diprioritaskan. Walaupun masih 10 tahun lagi berangkatnya, dimajukan. Khawatir nanti meninggal duluan. Nah, makanya 7.300 ini diberikan prioritas kepada teman-teman yang sudah berumur lansia. Umur 70 tahun, 80 tahun, Bekasi ada tertua 92 tahun. Nah, jadi kita ini jadi berangkat, nanti sudah berangkat sejak tanggal 20 Mei kemarin, 24 Mei, dan nanti akan berakhir pemberangkatan haji gelombang pertama, gelombang kedua tanggal 22 Juni, sepekan sebelum lebaran Idul Adha. Dan dimulai pemulangan kembali jamaah haji Indonesia yang jumlahnya 228.300 itu tanggal 4 Juli, 5 hari atau 6 hari setelah lebaran Idul Adha, dan akan berakhir nanti tanggal 2 Agustus meninggalkan kota Madinah atau Jeddah dan akan tiba di tanah akhir terakhir tanggal 3 Agustus. Maka setiap jamaah haji yang reguler itu akan berada di Mekah dan Madinah selama 41 hari. Itu yang reguler. Mudah-mudahan di antara kita ada yang berangkat haji, karena tahun ini sekali lagi itu kemudian full kuotanya 221.000 ditambah dengan 7.300. Ada lagi petugas haji, jumlahnya di luar kota jumlahnya 4.200 orang. Dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan ormas-ormas Islam yang terpilih untuk menjadi pendamping dan pembimbing jamaah haji yang berangkat tahun ini, jumlahnya 4.200 orang. Itu teman-teman. Dan sekarang kalau kita daftar, kalau hari ini kita daftar, ya memang agak lama. Untuk Kabupaten Bekasi, kalau hari ini mendaftar harus menunggu 28 tahun.
itu masih mendingan. Sulawesi Selatan itu harus menunggu 32 tahun. Untuk Aceh dan Nusa Tenggara Barat harus menunggu 36 tahun. Ya, karena kuota terbatas, sedangkan pendaftar hari sudah mencapai 5 juta lebih, sedangkan kuota kita masih 221.000. Ada terkadang tambahannya seperti tahun ini 8.000, tapi yang terpenuhi 7.300. Tapi tidak apa-apa. Bagi yang sudah berangkat tahun ini, saya ucapkan selamat. Semoga kemudian mendapatkan haji mabrur. Ingat bahwa ketika berhaji, yang diingat itu haji mabrurnya, bukan sekedar pelaksanaan haji. Karena yang berhak mendapatkan keutamaan hanyalah orang yang hajinya haji mabrur. Berdasarkan sabda Rasulullah, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama di sisi Allah? Rasulullah menjawab, imanun billahi wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah ibadah atau amal yang paling utama. Qila tsumma ma'za, apalagi setelah itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun fi sabili, berjuang berjihad di jalannya, itu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah. Kemudian qila tsumma ma'za, apalagi setelah itu? Rasul menjawab, hajjun mabrur, haji mabrur. Maka setiap haji harus ada mabrurnya. Kalau tidak ada mabrurnya, tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam sebuah hadis yang atau dalam hadis yang lain bahwa al-umra ila al-umra qaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwa antara umrah dan umrah ada pengampunan dosa, dan haji mabrur, ada haji mabrurnya ya, tidak ada balasannya kecuali surga. Maka teman-teman yang berangkat haji, bertekadlah, bercita-citalah agar hajinya menjadi haji mabrur, karena haji mabrur yang akan mendapatkan keutamaan, bahkan jaminannya adalah jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum berangkat, tetap saja mudah-mudahan cepat berangkat, dan semoga kalaupun hari ini menabung, semoga dipercepat juga berangkatnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas oleh salah seorang ulama, Said Hawa, dalam kitabnya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, ada 4 persiapan. Untuk berangkat haji ada 4 persiapan pemahaman. Persiapan pemahaman. Pahami keutamaan haji, pahami posisi haji, pahami haji itu bagian dari rukun Islam, fahami bahwa haji itu memiliki beragam rukun dan tata cara. Fahami, dalami. Dari pemahaman itu akan muncul persiapan kedua, yaitu niat dan tekad. Dengan kita memahami sesuatu akan muncul semangat, muncul niat, muncul tekad. Dari yang kedua ini ada niat dan tekad, akan muncul persiapan perbekalan, menabung 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya, supaya ada memancing agar Allah menurunkan keberkahannya, ditambah. Nanti untuk dapatkan porsi itu tahun lalu itu masih 25.500.000. Kemungkinan besar tahun ini akan dinaikkan setoran awal untuk berangkat haji, karena ONH-nya juga naik. Tadinya cuma 39 juta, tahun ini antara 49 sampai 51 juta. Jadi lebih besar pelunasannya dibanding setoran awal. Untuk setoran awal cuma 25.500.000, tetapi tambahannya pelunasannya mencapai 26 juta. Mungkin saja tahun ini akan dinaikkan, bisa jadi 35 juta, supaya nanti pelunasannya tidak memberatkan. Makanya jamaah haji Indonesia itu banyak yang tidak berangkat tahun ini dan tidak bisa melunasi. Bisa jadi karena tidak punya biaya, bisa jadi karena sudah meninggal dunia, bisa jadi karena khawatir terjadi sesuatu di sana, seterusnya, sehingga ada berapa persen yang tidak sempat melunasi tahun ini, sehingga cadangan berikutnya kemudian naik ke atas karena sudah siapkan 12% cadangan, yang kalau sekiranya tidak siap 221.000 ini berikutnya akan naik. Untuk Bekasi kotanya tahun ini itu 2.163 orang. Itu untuk Bekasi ya. Karena sekarang kota haji itu per kabupaten. Dulu masih per provinsi, sekarang lebih turun lagi per kabupaten.
Yang paling yang paling cepat berangkat haji itu yaitu adalah NTT, Nusa Tenggara Timur. Kan di sana mungkin jumlah muslimnya dikit dan yang berangkat haji dikit, ya mau cepat-cepat berangkat pindah KTP di sana dulu. Nah, bisa. Jadi pindah ke NTT, nah itu lebih cepat. Tapi ya di sana juga siap-siap untuk kemudian beradaptasi. Nah, cuma nggak tahu apakah kemudian setelah 5 tahun tinggal di sana baru boleh daftar, wallahu a'lam. Tapi intinya seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki bekal, perbekalan. Penting pancing dulu. Jadi banyak orang berangkat haji itu tanpa terduga sebelumnya, hanya karena tekad. Kemudian mungkin mancing Allah supaya dengan menabung haji, uang haji 1 juta, akhirnya berangkat sebelum lunas ininya, sebelum mencapai 25.500.000 tadi. Ada orang Riau itu ingin haji, masih pesantren. Nah, pada saat itu ada pemberitahuan dari pimpinan pesantren bahwa silakan tuliskan masing-masing cita-cita tertingginya di dunia ini. Jadi akhirnya ditulis, dan setelah ditulis ditempelkan di mading. Ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi menteri, ada yang ingin jadi dokter, ada yang menjadi pilot, ada yang ingin menjadi pak masinis, beragam keinginan, dan semuanya kemudian dituliskan di mading. Dan ada di antara mereka itu ingin berangkat haji, maka ditulis dia ada 5 orang keluarganya, di belakangnya, di depannya ada Ka'bah. Kemudian dia berdoa kepada Allah supaya cepat berangkat dia, ya Allah ingin berangkat haji. Akhirnya datang tamu dari Arab, lihat semua, ini apa ini, ada ini apa ini maksudnya apa ini? Kan dia nggak ngerti Arab juga, tapi kok ada Ka'bah, ada orang yang berdoa begini, maksudnya apa? Akhirnya diterjemahkan bahwa maksudnya ada santri di sini ingin berangkat haji dengan keinginan yang kuat dan memiliki 5 orang keluarga. Nah, makanya jumlahnya 5 di sini. Maka dia ingin berangkat, cuma terbatas pembiayaannya. Maka tamu dari Arab itu mengatakan, itu belum seperti sekarang ya. Sekarang kuotanya sangat minim. Dulu sangat lama menunggunya. Ini panggil orang itu sini, dipanggil dia sini. Sekarang coba pulang ke kampungmu, persiapkan KTP, persiapkan paspor, persiapkan visa. Tahun ini Anda berlima berangkat haji. Gampang kan? Jadi gampang kalau sudah ada tekad, keinginan yang kuat, bisa saja berangkat haji. Kan setiap tahun Arab Saudi itu berangkatkan haji sekitar 30 orang. Itu gratis, dan di sana dijamu oleh kerajaan. Di seluruh biaya itu ditanggung oleh kerajaan, sekaligus mendapatkan fasilitas hotel mewah, hotel bintang 5 lah. Tetapi biasanya yang berangkat itu kalau orang-orang terkenal seperti Raffi Ahmad, seperti Adi Hidayat, yang begitu, yang lagi tren naik, itu biasanya diberangkatkan. Tetapi ada juga jalur lain, itu jalur marbot, jalur dai pedalaman biasanya dicari untuk kemudian berangkatkan haji, karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam pandangan orang-orang Arab, sehingga wajib untuk diberangkatkan. Siapa tahu marbot dari Al-Furqan di sini tiba-tiba Anda berangkat tahun ini. Kan bisa saja. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah berkehendak. Imam masjid berangkat tahun ini, makanya rajin jadi imam di sini. Imamnya juga harus terdepan ya. Jangan dicari mana imamnya, belum datang. Imamnya harus datang lebih awal, sehingga kemudian mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah, sehingga dipermudah untuk berangkat haji. Nanti terakhir persiapan pemberangkatan. Jadi 5 tadi 4 ya. Persiapan pemahaman, yang kedua persiapan niat dan tekad, yang ketiga persiapan perbekalan, dan terakhir adalah persiapan pemberangkatan. Itu diatur oleh Kementerian Agama di Indonesia. Dan lagi-lagi kalau mau berangkat itu yang lama tadi 28 tahun, kalau reguler yang biasa. Ada yang lebih cepat, yaitu haji khusus, biayanya sekitar $11.000 atau sekitar 200 jutaannya. Kalau yang reguler itu sekitar 50 juta. Nah, yang plus, yang khusus sekitar 200 juta atau $11.000. Itu yang paling murah, bisa juga naik nanti. Ada lagi yang lebih cepat,
Kalau yang khusus itu cuma 25 hari, yang reguler 41 hari. Kalau yang lebih cepat cuma 10 hari, 12 hari sudah pulang lagi. Biayanya itu bisa mencapai 400 juta. Namanya haji furoda. Tahun ini daftar, tahun itu berangkat juga. Tetapi dibuka pendaftarannya itu biasanya bisik-bisik karena tidak diumumkan secara luas. Biayanya sekitar 400 juta. Ada lagi yang 700 juta, mungkin cuma 7 hari karena haji itu cuma 5 hari. Tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 Zulhijjah, selesai. Udah, cuma 5 hari. Jadi PP 7 hari bisa kan? Nah, bisa 7 hari. Cuma mepet banget 10 hari lah insya Allah. Itu lebih luang waktunya dan itu membutuhkan ya sekitar 700 jutaan. Oh, mahal banget. Itu bagi orang yang tidak punya duit. Yang punya uang mah kok murah biasa aja ini mah. Cuma kita karena nggak ada uangnya jadi lebih kelihatannya lebih mahal. Teman-teman semua yang saya muliakan, intinya punya tekad. Ada orang Afrika ingin berangkat haji, tidak punya duit, maka dia bikin semacam apa? Layang-layang lah. Kemudian ditaruh di bawahnya, semoga layang-layang ini bisa mengantarkanku untuk berangkat haji. Layang-layang bisa mengantar aku berangkat haji. Kemudian diterbangkan. Itu kemudian dipoto, lalu diviralkan dan kelihatan sama kedutaan Arab Saudi di Afrika, lalu dikirim ke kedutaan Arab Saudi, dikirim ke kerajaan Arab Saudi. Kemudian dipanggil, cari orangnya, berangkatkan haji tahun ini. Begitu doa. Apalagi sekarang kan zaman-zaman viral, bikin yang aneh-aneh begitu dan tulis bawahnya bahwa dari saya Jamaah Al-Furqan sangat ingin berangkat haji tetapi punya keterbatasan biaya. Terbangkan, lalu foto, viralkan. Siapa tahu nanti ada yang tiba-tiba manggil begitu ya. Itu banyak cara untuk berangkat haji. Yang penting punya tekad yang kuat, insyaallah Allah akan permudah untuk berangkat haji. Agenda kedua adalah pemberangkatan haji dan saat ini sementara berlangsung sampai nanti tanggal 22 Juni dan Indonesia dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama dari tanggal 24 kemarin sampai nanti pertengahan bulan awal sekitar tanggal 10 bulan Juni. Setelah itu kemudian di gelombang kedua mulai dari tanggal 10 Juni sampai nanti tanggal 22 Juni. Kenapa ada gelombang-gelombang dan apa bedanya? Gelombang pertama langsung menuju Madinah dan nanti jelang-jelang haji baru berangkat Mekah. Nah itu. Gelombang kedua langsung Mekah menunaikan ibadah haji. Setelah selesai haji baru berangkat Madinah. Jadi terbalik. Jadi gelombang pertama langsung Madinah, gelombang kedua langsung Mekah. Supaya apa? Supaya tidak numpuk jamaah haji di Mekah ataupun di Madinah, maka diatur menjadi 2 gelombang. Kenapa tidak ditambah kotanya saja? Kok kita udah dipenuhi saja, belum sampai saat ini belum ditambah kota untuk seluruh jamaah dunia. Mengapa? Karena yang namanya Arafah besarnya begitu-begitu aja. Keluar dikit tidak sah haji. Beda kalau Mina itu bisa ditambah luasnya. Mina Jadid, Mina Qadim, Mina Lama, Mina Baru. Tapi khusus untuk Arafah tidak bisa ditambah, tidak bisa diluaskan karena itu sudah ada patok-patoknya. Keluar dari patok itu walaupun 1 meter tidak sah hajinya karena al-hajju bi Arafah. Orang yang berhaji untuk sah hajinya harus wukuf di Arafah dan namanya Bukit Arafah sudah ada batasan-batasannya dan tidak boleh keluar dari batasan itu. Belum ada fatwa bahwa kemudian Arafah itu bisa naik ke atas, dibangun bangunan tingkat-tingkat. Karena khawatir nanti kalau dibangun tingkat begitu, orang-orang keenakan, apalagi sampai jadi hotel. Itu jadi istirahat aja di situ. Karena saking asyiknya, nggak ada panas-panasnya lagi di situ. Akhirnya dia tidak berdoa kepada Allah. Padahal yang namanya Arafah itu harus merasakan teriknya matahari, harus berada di situ dari zuhur sampai maghrib. Dan dia harus kemudian bersusah payah di situ untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya belum berangkat haji tahun ini ataupun belum siap untuk berangkat, Allah menyiapkan peluang ketiga. Agenda ketiga adalah yaitu mengisi
10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Nah, jadi kita ini bagi yang tidak berangkat haji, Allah siapkan peluang untuk mendapatkan amal terbesar kapan? Di 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah, "Ma min ayyamin al-amalus salih habbu ila Allah min hadhil ayyam, yani al-ashr awail min Dzulhijjah." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa man kharaja nafsihi wa mali wa lam yarji bidzalika min syai'. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada amal yang dilakukan pada 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Sampai-sampai sahabat bertanya, termasuk juga berperang, berjuang, berjihad di jalan Allah? Kata Rasul, iya, termasuk juga berperang, berjuang di jalan Allah. Yang bisa menyamai hanyalah orang yang keluar ke medan perang dengan membawa harta dan jiwanya, kemudian tidak kembali sedikit pun. Artinya orang itu mati syahid sekaligus hartanya habis dalam perjuangan membela agama Allah. Hanya itu yang bisa menyamai amalan di awal bulan Zulhijjah. Jadi teman-teman ini nanti hitung-hitung ya, ingat-ingat tanggal 1 Zulhijjah sudah mulai amal. Karena itu amalan yang paling dicintai. Amal apa saja terserah. Mau baca Quran, mau kemudian bersedekah, mau kemudian memperbanyak sholat, memperbanyak sholawat, membaca zikir, silakan. Tidak ada satupun amal yang kita lakukan kecuali amal itu akan lipat gandakan pahalanya, dan amal itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal bulan Zulhijjah 10 hari pertama, tinggal tunggu nanti pengumuman pemerintah bahwa sekarang sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, sudah mulai giat semangat beribadah sekaligus meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala terbesar. Ada seorang ulama mengatakan, apa bedanya antara 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah? Katanya sama-sama mulia, sama-sama amal paling mulia juga ada 10 hari pertama, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini kok ada lagi 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Bagaimana cara mengkombinasikannya? Bagaimana cara memadukannya? Maka dipadukanlah. Caranya bagaimana? Berbicara tentang malam ya, maka paling mulia adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau malamnya yang paling mulia adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Makanya ada malam Lailatul Qadar, ada malam i'tikaf. Kan ada apa? Malam-malam itu kita i'tikaf di masjid, kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau malamnya adalah malam itu malam paling mulia 10 hari pertama, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi kalau berbicara tentang siang hari, maka siang hari yang paling mulia adalah siang hari di awal bulan Zulhijjah. Malamnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, siangnya yang paling mulia adalah 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Intinya adalah bagaimana kita kemudian memperbanyak amal di awal bulan Zulhijjah dan di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau itu kita lakukan semuanya, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Itu jadi ada peluang untuk kita semua. Jangan berkecil hati. Ya Allah, aku belum sempat berangkat haji. Ya Allah, belum sempat mengunjungi Ka'bah. Kata Allah, aku siapkan medan untuk kalian beramal, dan amal itu paling dicintai di sisi Allah. Yang terakhir, kalau juga tidak sempat, maka mari kita fokuskan untuk kemudian berkorban. Agenda terakhir adalah tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah adalah bagaimana kita yang mampu untuk kemudian berkorban. Saya tidak punya biaya. Udah dari sekarang kita pikirkan agar dapat biaya tanggal 10, 11, 12 atau 13 kita berkorban. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu banyak nikmat, maka untuk itu salatlah karena Tuhanmu
dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu justru itu yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah jelaskan, nikmat begitu banyak telah kami berikan kepada kalian wahai umat muslim, maka saatnya engkau untuk salat karena Allah sekaligus berkorban. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang mampu untuk berkorban tetapi kemudian tidak mau berkorban, udah tidak usah dekati tempat solat kami. Man kan lu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya kemampuan untuk berkorban lalu tidak mau berkorban, tidak usah dekati tempat solat kami. Karena ayatnya kan, solat karena Tuhanmu, berkorban, satu paket. Solat berkorban, solat berkorban. Punya kemampuan cuma mau solat doang, tidak mau berkorban, udah sekaligus tidak usah dekati tempat solat kami. Untuk itu kepada orang yang memiliki kemampuan, mari kita kemudian mempersiapkan diri untuk berkorban. Siapa mereka orang mampu? Di antara ulama ada yang menerjemahkan orang mampu itu adalah orang yang setelah mengeluarkan biaya korban, bisa jadi 3 juta, bisa jadi 3.500.000. Setelah mengeluarkan biaya korban, masih ada biaya hidup sebulan ke depan. Jadi kalau seandainya punya uang, biaya hidupnya per bulannya 7 juta. Sekarang uangnya masih ada 10.500.000, maka orang itu dikategorikan orang mampu. Maka nanti pulang lihat tabungannya ya, berapa lagi tabungan saya? 15 juta. Berarti orang mampu. Nah, orang mampu dia karena masih ada biaya hidup, termasuk bayar listrik ya. Jangan sampai nggak bayar listrik, bayar sekolah, bayar paket data, jangan lupa, nggak bisa main handphone nanti kalau nggak ada paketnya. Kemudian biaya transportasi, biaya renang lah begitu, segala macamnya, biaya makan, biaya hidup. Biasanya per bulan 7 juta, 7.000 juta seumpama tabungannya masih ada 15 juta, maka dianggap sebagai orang mampu. Dia dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berkorban. Makanya para ulama juga berbeda pendapat, bahwa ada yang mengatakan korban itu fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain kalau orang itu mampu, ada yang mengatakan bahwa dia adalah sunnah muakkadah. Yang paling sepakat adalah sunnah muakkadah, tetapi jangan lupa ada yang mengatakan bahwa dia adalah fardu kifayah, bahwa tidak semua orang mampu, maka harus ada orang mampu yang kemudian berkorban. Kalau tidak satu lingkungan tidak ada yang berkorban, semua ikut berdosa. Itu kan fardu kifayah. Untuk itu mari kita camkan. Dan di sini alhamdulillah setiap masjid biasanya berbondong-bondong masyarakat muslim untuk berkorban. Itu tanda baik. Jadi ini menunjukkan juga bahwa di tengah-tengah kita banyak saja orang-orang mampu untuk berkorban, dan dia kemudian melaksanakan ibadah korban sebagai wujud bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilakukan? Nanti pada hari Lebaran, dan jangan setelah selesai sholat. Maka semua sembelihan yang dilakukan sebelum sholat itu tidak sah gitu ya, harus dilakukan setelah sholat. Contohnya begini ya, di sini juga kalau seandainya ada teman-teman yang lebaran di mana, setelah lebaran di sana pulang, di sini belum selesai lebaran, belum selesai sholat, belum selesai khutbah, maka walaupun dia sana sudah selesai sholat karena dia sholat di luar sana, pulang ke sini, di sini belum selesai, maka tetap tidak boleh menyembelih hewan korban dulu sampai di sini jamaah sudah selesai sholat. Jangan mentang-mentang sekarang saya sudah sholat di sana. Iya, tapi di tempat Anda akan menyembelih hewan korban belum selesai sholat. Jadi tunggu dulu sebentar sampai selesai, baru sembelih hewan korban itu. Begitu tata cara yang lebih baik sebenarnya dibanding kalau kita menyembelihnya sebelum, khawatir nanti sholatnya itu sembelihan itu bukan sembelihan korban, tetapi hanya sembelihan biasa. Itu mungkin 4 agenda, semoga kita kemudian diberikan kemampuan untuk mengikutinya. Apa saja? Agenda pertama adalah menghormati bulan-bulan haram. Caranya bagaimana? Dengan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah
dan menjauhi maksiat sebagai wujud penghormatan kita kepada bulan-bulan tersebut. Sebagaimana kita bulan Ramadan harus dimuliakan dengan memperbanyak ibadah dan meninggalkan maksiat, maka begitulah cara kita menghormati bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan Allah tetapkan bulan-bulan ini sebagai bulan mulia sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau saja kita sudah lakukan ini, maka mari kita meningkatkan. Yang kedua adalah mari kita mempersiapkan pemberangkatan haji. Kalau saja kita tidak berangkat, minimal tahun ini kita meningkatkan pemahaman terkait dengan haji, sekaligus mempersiapkan niat dan tekad. Dari situ akan muncul persiapan bekal, walaupun harus menunggu lama, tetapi kalau Allah berkehendak bisa saja kemudian dimajukan. Dan akhirnya insya Allah semoga kita kemudian bisa berangkat pada saatnya. Kalau tidak sempat juga karena ini, maka yang ketiga adalah bagaimana kita mengisi 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Karena amal itu adalah amal yang paling cintai oleh Allah, yang dilakukan di awal bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Yang terakhir adalah puncaknya kita berkorban pada tanggal 10, 11, 12, 13. Pilih di antara hari-hari itu mana yang paling luang untuk kita berkorban, maka berkorbanlah, terutama bagi orang yang mampu. Dan orang mampu itu adalah orang yang setelah mengeluarkan biaya korban masih ada biaya hidup sebulan ke depan, maka dia dikategorikan sebagai orang mampu. Kenapa kita harus berkorban? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena telah mendapatkan beragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus bersyukur karena hari ini bukan anak yang dikorbankan seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, tetapi yang dikorbankan hanyalah hewan yang biasa dimakan oleh masyarakat. Dan hewan itu pun tentu bukan diberikan kepada Allah, tetapi lagi-lagi daging kembalikan kepada kita juga untuk dimakan. Yang sampai kepada Allah hanyalah takwa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya, dan sekaligus semoga kita bisa menambah pundi-pundi amal sehingga bisa memberatkan timbangan amal kita di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasnamakan almarhum. Ya, sebenarnya sih ada yang membolehkan, tetapi saya lebih cenderung yang berkorban itu adalah orang yang masih hidup dan mengikut sertakan semua anggota keluarganya. Jadi ketika Rasulullah kemudian akan berkorban, itu diikut sertakan semua keluarga dan umatnya. Oh ya Allah, Allahumma taqabbal dhuhi minni wa min ummati. Ya Allah, terimalah korbanku dan korban dari umatku. Cuma 1 ekor, tetapi ikutannya itu banyak sekali. Dan itu ketika Rasulullah kemudian masih hidup. Sepeninggal Rasulullah kemudian tentu keluarganya tetap berkorban, tetapi atas nama masing-masing lalu diikut sertakan keluarganya. Maka saya lebih cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa mari yang berkorban itu adalah yang masih hidup dan ikut sertakan keluarganya yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Insya Allah itu akan sampai. Adapun yang mengatakan bahwa sampai yang mati pun itu kemudian bisa sampai karena ada orang yang ingin berkorban dan lalu bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya kemudian melakukan amal untuk untuk keluarga saya? Kata Rasulullah, apa yang menghalangi kamu dari kata-kata amal itu? Boleh melakukan amal, maka juga disamakan dengan berkorban. Tapi tentuan karena perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Tapi sekali lagi saya memilih pendapat yang mengatakan bahwa berkorbanlah yang masih hidup lalu ikut sertakan semua keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
Ada juga terkadang atas nama anaknya. Lebih baik orang tuanya ikut sertakan anaknya. Karena yang berkorban itu kan yang mampu. Anaknya belum mampu. Itu berarti belum ada kewajiban, belum ada sunnah yang melekat pada dirinya. Karena tidak mampu, maka tetap saja saya sebagai orang tua ikut sertakan istri, ikut sertakan anak. Kecuali kalau memang anak itu sudah mampu, dia beli sendiri, ada uangnya, ya baru nggak apa-apa. Sudah bekerja, itu atas nama dia, silakan. Tapi jangan lupa anak yang berkorban ikut sertakan juga orang tuanya, bagi-bagi amal. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika kemudian diperintah untuk mengorbankan anaknya Ismail, sesungguhnya tidak perlu bilang-bilang ke Ismail, tidak perlu bilang kepada Siti Hajar. Tapi kenapa kemudian minta izin ke Siti Ismail? Kenapa beritahu Siti Hajar? Karena ingin bagi-bagi pahala. Wahai Hajar, ada perintah untuk menyembelih anak kita, bagaimana pendapat kamu? Silakan. Wahai Ismail, ada perintah untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapat kamu? Ya, silakan lakukan wahai ayahku. Kalau saja mau Nabi Ibrahim nggak usah dikasih tahu mereka semua, langsung aja bawa Ismail, selesai. Tapi ingin berbagi pahala, maka diberitahulah semuanya itu supaya semuanya dapat kecipratan pahala. Maka saya lebih cenderung memilih tadi yang pertama adalah orang masih hidup, yang kedua atas nama orang tuanya yang berkorban itu sendiri, kecuali nanti ada anaknya yang mampu berkorban sendiri, silakan saja. Tapi kalau belum mampu, orang tuanya yang diatasnamakan dan seluruh keluarga besarnya diikut sertakan, dapat pahala insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kemudian dia tidak mau ambil daging kambing, tapi ini masukkan dengan daging sapi. Apakah itu boleh? Tidak, kata-kata menukar tidak boleh, karena punya orang. Punya orang. Kata-kata menukar itu tidak boleh. Tapi kalau mengambil bagian sedekah orang lain untuk dia mendapatkan daging sapi, boleh. Tapi sedekah namanya bukan tukar menukar ya. Jadi korbannya kambing, ya dapat kambing, ya kambing. Nanti kalau selesai dapat kambing, baru transaksi dengan yang pemilik sapi. Boleh nggak kita tukeran? Nah, boleh kalau begitu. Tapi kalau langsung ngambil sendiri, saya mau, nggak boleh, karena itu tidak sesuai dengan yang dia korbankan. Korban sapi, ya sapi dapatnya. Korban kambing, ya kambing dapatnya. Bahwa nanti setelah selesai prosesnya kemudian saling tukar menukar, nah itu boleh. Panitia tidak boleh ya. Tidak boleh, ini saya tukar langsung, enggak boleh, tidak punya hak, karena dia hanya sebagai fasilitator, bukan pemilik. Maka yang berhak memberikan kambing sapi adalah pemilik sapi bila ingin bertukar dengan pemilik kambing. Nah, silakan. Saya sukanya kambing, boleh nggak tukar? Boleh. Cocok begitu. Tapi panitia tidak boleh langsung memberikan. Kira-kira begitu ya. Ya. Saya menganjurkan juga kalau bisa lebih baik sapi. Walaupun Rasul sendiri adalah dia menyembelih korban itu 2 ekor dari kibas, kayak sejenis kambing begitu ya. Tapi melihat perkembangan hari ini bahwa orang lebih banyak yang suka daging sapi, dagingnya lebih banyak, manfaatnya lebih banyak, maka lebih baik patungan sapi, itu jauh lebih baik. Jadi baik. Mungkin juga untuk menghindarkan kita dari sikap-sikap ria, saya lebih cenderung mengatakan sapi, satu, dagingnya lebih banyak, kedua, masyarakat lebih suka dengan sapi dibanding kambing, yang ketiga, kita bisa patungan-patungan, jadi harmonisasi antar pekorban itu lebih baik insyaallah. Kambing itu dagingnya hanya sekitar 7 sampai 10 kilo, tapi kalau sapi 100 kilo, 80 kilo, 100 kilo bisa dibagikan lebih luas. Dan di sini ada penjual sapi, lebih bisa dapat pembeli lagi lebih banyak insyaallah. Kira-kira begitu, Allahu a'lam. Alhamdulillah, demikian kajian malam ini, semoga apa yang kita dengar kita menjadi suatu amal yang besar bersama. Teruskan dari saya